Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Febri Nur Asgian dari kelas Teknik Mesin 1A. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah materi tentang proses penyambungan logam. Itu lebih tepatnya sambungan logam permanen dan sambungan logam tidak permanen. Langsung saja, proses penyambungan logam. Penyambungan logam adalah suatu proses yang dilakukan dalam menyambung dua atau lebih bagian logam, baik sejenis maupun tidak sejenis. Penyambungan bagian-bagian logam ini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, sesuai dengan kondisi dan bahan yang digunakan. Setiap metode sambungan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pemilihan metode penyambungan yang tepat dalam suatu konstruksi harus dipertimbangkan efisiensi sambungannya. Beberapa faktor diantaranya adalah jenis logam yang disambung, faktor proses pengerjaan sambungan, kekuatan yang diharapkan, kerapatan sambungan, kegunaan sambungan, dan faktor ekonomis. Nah, dalam penyambungan logam itu memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama sambungan tetap atau permanen join. Yang kedua adalah sambungan tidak tetap atau non permanen join. Sambungan tetap atau permanen join adalah jenis sambungan di mana bagian logam yang disambung tidak dapat dilepas kembali, dan apabila sambungan dilepas maka akan menimbulkan kerusakan pada bagian logam yang disambung. Sambungan logam tidak tetap adalah jenis sambungan logam di mana bagian logam yang disambung dapat dilepas kembali dan tidak menimbulkan kerusakan pada bagian logam yang disambung. Sambungan permanen atau sambungan tetap memiliki jenis, yaitu diantaranya sambungan las. Sambungan las adalah proses penyambungan dua bagian logam atau lebih dengan cara memanaskan logam tersebut sehingga mencapai titik lebur dan kemudian diisi dengan logam pengisi yang juga ikut dipanaskan agar menyatu. Nah, setiap sambungan itu kan memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan sambungan las yaitu diantaranya logam penyambung dan logam yang disambung menyatu sehingga sambungan lebih kokoh daripada sambungan yang lain. Yang kedua, bentuk konstruksi sambungan lebih rapi. Dan yang ketiga, konstruksi logam dengan sambungan las memiliki dimensi yang lebih kecil. Yang keempat, luas penambang pada batang atau permukaan komponen tetap utuh karena tidak perlu dilubangi seperti sambungan paku keling dan sambungan baut. Kekurangan sambungan las yaitu pertama, kekuatan pada sambungan sangat dipengaruhi oleh kualitas baik tidaknya pengelasan pada sambungan. Konstruksi sambungan las tidak dapat dibongkar pasang dan bersifat permanen, sehingga apabila akan dibongkar maka harus merusak sambungan tersebut. Jenis yang kedua yaitu jenis sambungan paku keling atau sering disebut rivet joint. Paku keling adalah sebuah batang silinder yang memiliki sebuah kepala pada bagian atasnya dan berbentuk silinder pada bagian tengahnya dan
berbentuk kerucut pada bagian ujungnya. Paku keling atau rivet joint biasanya terbuat dari baja atau terbuat dari aluminium jika digunakan pada konstruksi yang ringan. Penggunaan sambungan paku keling dapat digunakan untuk yang pertama, sambungan kekuatan pada konstruksi logam ringan, yaitu seperti konstruksi bertingkat, konstruksi jembatan, dan konstruksi pesawat pengangkat pada setiap konstruksi mesin pada umumnya. Yang kedua, sebagai konstruksi kekuatan kedap dalam konstruksi ketel, tangki, dan pipa dengan tekanan tinggi. Yang ketiga, sambungan paku keling dapat digunakan untuk sebagai konstruksi kedap untuk tangki, cerobong asap pelat, pipa penurunan, dan pipa pelarian yang tidak memiliki tekanan. Nah, sambungan permanen yang selanjutnya yaitu sambungan solder. Sambungan solder adalah penyambungan dari logam, ya, anggap saja besi, baja, tembaga kuningan, seng, dan bahan paduan. Nah, sambungan oleh bahan tambah yang dicairkan, di mana titik cair bahan tambah lebih rendah dari titik cair bahan logam yang disambung. Nah, untuk sambungan yang membutuhkan kekuatan, kerapatan, dan ketahanan terhadap korosi, maka permukaan logam yang akan disolder harus benar-benar dibersihkan dengan bersih. Jenis penyolderan. Yang pertama, penyolderan lunak atau sering disebut dengan patri, yaitu titik lebur bahan tambah 300 derajat Celcius. Contohnya tangkai air, sambungan kabel, sambungan logam yang dilapisi dengan seng. Jenis solder yang kedua yaitu penyolderan keras. Titik leburnya bahan tambah yaitu 720 derajat Celcius. Contohnya flange pada pipa, instalasi pipa tekanan besar, tangki uap, peralatan, dan logam keras. Kelebihan sambungan solder yaitu yang pertama, dapat menyambung dua bagian logam tanpa merusak permukaan. Yang kedua, tidak menghambat aliran listrik. Yang ketiga, sambungan solder umumnya kedap fluida. Yang keempat, pada pengerjaan massal dapat dilakukan secara bersamaan. Yang kelima, mampu menyambung plat tipis. Dan yang keenam, dibandingkan pengelingan, tidak adanya lubang yang melemahkan konstruksi. Kelemahan sambungan solder yaitu yang pertama, untuk penyolderan massal biasanya besar karena bahan tambahnya harus dicampur dengan timah putih atau tembaga. Yang kedua, bahan pengalir yang tersisa dapat menimbulkan korosi listrik. Setelah membahas macam-macam sambungan tetap, maka selanjutnya kita membahas macam-macam sambungan tidak tetap. Nah, jenis sambungan tidak tetap yang pertama yaitu sambungan baut atau sambungan ulir. Nah, sambungan baut adalah jenis sambungan yang menerapkan prinsip kerja ulir untuk menyambungkan antar konstruksi. Berdasarkan jenisnya, terdapat 4 jenis sambungan baut, yaitu yang pertama, sambungan baut dengan satu irisan, yaitu tegangan geser tegak lurus dengan sumbu baut. Yang kedua, sambungan baut dengan 2 irisan, yaitu tegangan gesek tegak lurus dengan sumbu baut. Yang ketiga, sumbu baut yang dibebani. Dan yang keempat, sumbu baut yang dibebani tegak lurus sumbu dan sejajar sumbu baut. Nah, kelebihan sambungan ulir yaitu memiliki kehandalan yang cukup tinggi
dalam operasi. Cocok digunakan pada komponen atau konstruksi yang membutuhkan pembongkaran. Selanjutnya yaitu lingkup kegunaan sambungan yang luas. Dan selanjutnya lebih murah dan efisiensi pemasangannya. Kekurangan sambungan ulir yaitu konsentrasi tegangan yang terdapat pada bagian baut yang berulir tidak mampu menahan beban dari berbagai kondisi beban. Mungkin itu sekian dari saya. Sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.